Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba memaparkan tentang konsep dan nanti sekaligus contohnya adalah tentang maximizing dan minimizing atau maxima and minima with constraint. Ini adalah salah satu dari aplikasi derivasi lebih dari satu variabel. Gunanya untuk apa? Maksimum dan minimum dengan constraint ini, misalnya mas-mas, mbak-mbak sekalian itu pada suatu ketika pergi ke, kalau di Jogja itu ada CIC, yaitu tentang pameran komputer, maka tentunya mbak-mbak dan mas-mas itu di awal-awal itu sudah mempunyai bayangan. Oh, saya pergi ke pameran itu mempunyai kendala apa? Oh, baik, saya mempunyai kendala budget. Oke, pokoknya saya pergi ke pameran komputer dengan duit sebanyak 7 juta. Maka dari kendala itu, maka mbak-mbak bisa memaksimumkan tujuan. Tujuannya ada apa? Adalah memaksimumkan jenis komputer apa yang bisa memberikan spek yang paling tinggi bagi mas-mas, mbak-mbak sekalian. Yang kedua, bisa jadi kendalanya adalah Anda pergi ke pameran itu, ke CIC itu sudah mempunyai gambaran, oh saya nanti ke sana ingin membeli komputer dengan tipe prosesor seperti ini, dengan harddisk sebesar berapa tera misalnya, dengan RAM berapa giga misalnya, seperti itu. Giga atau RAM ya, saya lupa. Kalau oke, dan sebagainya. Artinya mas-mas, mbak-mbak sudah mempunyai kendala berupa spek komputer yang seperti apa yang diinginkan. Maka mas-mas dan mbak-mbak bisa meminimumkan tujuan dari Anda. Tujuannya apa? Dalam contoh yang kedua adalah meminimumkan budget yang Anda keluarkan. Ya, seperti itu. Jadi kalau dalam contoh yang tadi ke pameran CIC, yang pertama adalah kendalanya adalah budget tertentu tetapi memaksimumkan speknya. Yang kedua adalah kendalanya sudah punya spek tertentu tetapi Anda berusaha mencari komputer dengan budget yang seminimum mungkin dari apa itu spek yang sudah diinginkan atau ditetapkan tadi. Contoh yang lain, misalnya Anda pergi ke tukang jahit seperti itu, maka tentunya tidak bisa mas-mas atau mbak-mbak bilang kepada penjahitnya, mas, mbak, ibu, bapak, nanti saya buatkan model baju dengan sebagus mungkin, kainnya sebagus mungkin, kualitasnya paling bagus, tetapi kalau bisa carilah harga yang paling murah, biaya yang paling murah, seperti itu. Maka tentunya penjahitnya marah-marah itu. Oh, pinginnya wape tapi kok harganya paling murah, seperti itu. Jadi semestinya ketika Anda datang, Anda sudah tahu dari awal. Oh, misalnya Anda sudah tetapkan modelnya seperti ini, kainnya seperti ini, tolong buatkan dengan biaya seminimum mungkin, seperti itu. Artinya apa? Outputnya sudah jelas, tetapi subjeknya adalah meminimumkan biaya. Ya, seperti itu. Atau Anda dibalik, ya, Anda datang sudah mempunyai kendala, Mbak, Mas, Bapak, Ibu, saya kesini ingin membuat pakaian.
Nah, ingin memperpakan dengan model ini, tapi saya hanya punya duit sebesar ini, katakanlah 300.000 atau berapapun lah, 500.000 misalnya. Tolong buatkan modelnya seperti ini dengan kualitas sebagus mungkin. Maka tentunya penjahit tersebut bisa mereka-reka. Oke, jadi dari contoh-contoh itu yang ada, prinsipnya ada 2 unsur penting di sini. Pertama adalah subjeknya apa, yang kedua adalah kendalanya apa. Subjeknya itu nanti sebagai objek untuk maksimum dan diminimumkan seperti itu. Berdasarkan apa? Berdasarkan kendala. Jadi itulah pentingnya dari aplikasi derivasi lebih dari satu variabel ini. Misalkan saya punya contoh seperti ini. Ada fungsi X dan Y, jadi fungsinya terdiri dari X dan Y, 5X kuadrat plus 6Y kuadrat minus XY, seperti itu. Perintahnya adalah tentukan maksimum dari minimum fungsi ini dengan kendala. Jadi ini subject to, ya, atau subject to, dengan kendalanya adalah X plus 2Y sama dengan 24, seperti itu. Jadi yang pertama yang sebagai objek untuk dimaksimumkan, minimumkan seperti itu, ini namanya fungsi objektif, seperti itu. Sedangkan sebagai batasannya ini disebut fungsi kendala, atau ini terbalik ya, ini objective function, constraint function, ya, seperti itu. Maka kita bisa mengerjakan persoalan seperti ini, gitu ya, di mana ini bisa maksimum atau minimum seperti itu. Maka bisa mengerjakan persoalan ini dengan konsep maxima and minima with constraint, di mana kita akan menggunakan fungsi Lagrange, di mana kita buat saja fungsi Lagrange-nya. Kalau kita lihat di sini fungsi objektifnya berupa f kecil, maka fungsi Lagrange-nya berupa f besar penulisannya. Kenapa? Karena f besar ini terdiri tidak hanya x dan y, melainkan juga lambda, di mana prinsipnya, ya, prinsipnya urut-urutannya fungsi Lagrange ini adalah yang pertama Anda dahulukan dulu objective function seperti itu, lantas dilanjutkan dengan lambda dengan constraint function, di mana constraint functionnya itu dibuat sama dengan 0, seperti itu. Sehingga kalau kita bisa tulis kembali, maka fungsi Lagrange itu adalah x, y, lambda, atau fungsi dari x, y, dan lambda. Kenapa kalau kita tulis f besar? Untuk membedakan dengan f kecil ini tadi. Bedanya apa? Ini x, y, ini ada lambdanya. Sehingga kita bisa menulis f x, y dikurangi lambda, terus fungsi constraint-nya adalah g x, y.
Dan kita tulis lebih lanjut, ya, kita tulis lebih lanjut. Prinsipnya urut-urutannya adalah kita tulis dulu fungsi kendalanya, yang fungsi objektifnya X, Y, lambda sama dengan ini, kita masukkan saja 5x kuadrat 6y kuadrat minus xy minus lambda, seperti itu, biar Anda nggak bingung. Ini dibuat kurung, minus lambda dikalikan dengan fungsi kendala dibuat menjadi 0, dibuat menjadi 0 seperti ini, x plus 2y minus 24. Oke, dalam banyak buku urut-urutannya atau formatnya lambda ini di depannya ada yang menggunakan plus seperti itu. Atau ada juga yang menggunakan misalnya constraint-nya ini yang konstantanya itu berada di depan. Ini kan kalau sama dengan 0 bisa ditulis 24 minus x minus 2y. Jadi ada yang ditulis seperti itu, ini bisa positif, bisa negatif, ini juga bisa ditulis 24-nya di depan. Tetapi alangkah baiknya kita ikuti saja format ini. Kenapa? Nantinya akan kita dapatkan interpretasi dari lambda. Supaya interpretasi lambda tidak kebolak-balik, maka sebaiknya ikuti saja format seperti ini. Oke, yang selanjutnya, langkah pertama adalah mencari titik kritis seperti itu. Mencari titik kritis. Di mana caranya adalah melakukan derivasi pertama dari f besar ini. Oke, atau kita bisa tulis dengan derivasi pertama dari f terhadap x, derivasi pertama f terhadap y, derivasi pertama f terhadap lambda, di mana yang namanya mencari titik kritis itu maksimum atau minimumnya itu adalah mempunyai syarat turunan pertama sama dengan 0 seperti itu. Nanti dari sini maka nanti akan kita dapatkan persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan ketiga. Dari persamaan 1, 2, dan 3 ini, maka nanti akan kita dapatkan titik A, B sebagai titik kritis dari E, Y seperti itu. Nah, jadi titik ini nanti bisa menjadi titik maksimum atau minimum. Oke, jadi diingat-ingat dulu. Pertama adalah melakukan derivasi pertamanya dari f. Terus selanjutnya yang kedua adalah, karena kita harus ingat bahwa untuk mencari maksimum atau minimum itu tidak cukup turunan pertama sama dengan 0, walaupun harus itu, atau first conditionnya adalah ini, ya. Tetapi atau necessary conditionnya adalah ini. Tetapi ini tidaklah cukup, harus ada kondisi kedua, second condition atau necessary sufficient condition, ya, seperti itu. Selanjutnya bagaimana? Langkah yang kedua adalah sebagaimana Anda mempelajari yang kemarin-kemarin, kalau tanpa constraint
maka carilah turunan yang kedua seperti itu. F X atau F diturunkan 2 kali terhadap X, carilah ini. Terus carilah juga F Y seperti itu. Terus carilah juga turunan silang F X Y atau F Y X. Ya, boleh Anda turunkan dulu terhadap X, selanjutnya diturunkan lagi terhadap Y, atau boleh Anda turunkan dulu terhadap Y, lanjut diturunkan dulu terhadap X. Prinsipnya nanti hasilnya akan sama. Oke, lantas dari sini gunanya apa? Yang ketiga, kalau sudah mendapatkan bahan ini, maka nanti kita akan mendapatkan delta bintangnya. Nah, ini delta bintang ini adalah besaran yang penting untuk kelanjutannya, menentukan apakah maksimum atau minimum. Di mana delta bintang itu rumusnya adalah Fx kali Fy dikurangi Fxy dipangkatkan 2. Ya, seperti itu. Lantas kita bisa melihat bagaimana nilai delta bintang ini. Ada 2 kemungkinan. Delta bintangnya lebih besar dari 0. Kalau ketemu delta bintangnya lebih besar dari 0, maka ini akan mudah. Tinggal dilihat saja Fx, Fy. Ingat kemarin kalau maksimum itu apa? Bahwa turunan keduanya adalah negatif. Jadi kalau misalnya kurang dari 0, maka hasilnya maksimum. Sedangkan kalau Fx dan Fy-nya itu lebih besar dari 0, maka nanti nilai A, B ini kalau dimasukkan dalam fungsi objektifnya akan menghasilkan titik minimum. Selanjutnya kemungkinan yang kedua adalah bagaimana? Kemungkinan yang kedua adalah kalau delta bintangnya itu lebih kecil atau sama dengan 0. Nah, ini agak ribet sekali. Tetapi nanti akan lebih jelas kalau sudah kita aplikasikan dalam soal ini. Ya. Kalau ketemu delta bintangnya kurang dari atau sama dengan 0, maka caranya adalah investigasi nilai di sekitar A, B tadi. Tapi prinsipnya harus memenuhi kendalanya. Ya, seperti itu. Jadi nanti bisa jadi kalau delta bintangnya kurang dari 0, itu tergantung dari hasil investigasi. Bisa maksimum, bisa minimum. Jadi tidak bisa langsung ditentukan seketika. Baik, kita lanjutkan kembali langsung saja di dalam aplikasi persoalan ini. Kita hapus ya. Jadi kita tulis kembali fungsi Lagrange adalah tadinya fungsinya cuma X dan Y, maka menjadi X, Y, dan lambda. Ya, seperti itu. Selanjutnya kita atur
Kita susun yang pertama fungsi objektif 5x kuadrat plus 6y kuadrat minus xy, seperti itu. Oke, kita cek lagi soalnya, jangan sampai salah. Ya, dikurangi lambda, buatlah kendala menjadi 0, tetapi ingat konstantanya di sebelah kiri. X plus 2y minus 24, seperti itu. Selanjutnya, langkah yang pertama adalah carilah nilai titik kritisnya. Ya, seperti itu. Caranya adalah bagaimana? Carilah turunan pertama dari fx. Maka ini diturunkan terhadap x 10x minus y minus lambda. Jangan lupa sama dengan 0. Ya, seperti itu. Kalau sama dengan 0 berarti lambda sama dengan 10x minus y. Ini adalah persamaan ke-1. Selanjutnya, persamaan yang kedua yang kita bisa peroleh adalah turunan terhadap y atau fy. Jika kita turunkan terhadap y, ini diturunkan 12y minus x minus 2 lambda sama dengan 0, seperti itu. Berarti bagaimana? 2 lambda sama dengan 12y minus x, atau lambda sama dengan 6y minus setengah x. Ya, seperti itu. Ini adalah persamaan yang kedua. Lantas selanjutnya adalah turunan terhadap lambda. Turunan terhadap lambda, maka lihat saja persamaannya, ini enggak ada lambdanya, maka kita bisa abaikan. Ini diturunkan terhadap lambda, berarti minus x minus 2y plus 24 sama dengan 0. Kita susun kembali, berarti x plus 2y sama dengan 24. Jadi kembali lagi ke fungsi constraint-nya. Jadi kita dapatkan fungsi yang persamaan yang pertama, persamaan yang kedua, persamaan yang ketiga. Selanjutnya, jangan lupa kita cari titik kritisnya. Kita cari titik kritisnya bagaimana? Adalah menyamakan, ingat lambda di persamaan 1 dan persamaan 2 itu adalah sama. Sehingga 1 dan 2 seperti itu kan bisa kita satukan. Karena sama-sama lambda dan lambdanya juga dari lambda yang sama, maka 10x minus y sama dengan 6y minus setengah x. Ya, seperti itu. Oke, ini dipindah ke sini, x dengan x berarti 10 setengah x sama dengan 7y. Ya, seperti itu. 10 setengah x kan berarti 21x per 2 sama dengan 7y. Ini kita coret, berarti ini 3, berarti 3x sama dengan 2y. Ini kita jadikan sebagai persamaan yang keempat. Dari persamaan yang keempat ini, maka kita bisa masukkan ke persamaan yang ketiga, ya, seperti itu. Sehingga x plus 2y sama dengan
24 seperti itu. Maka ini kita masukkan di sini. Kebetulan ini sudah ada 2Y, berarti X 2Y adalah 3X sama dengan 24. Tuh ya. Berarti 4X sama dengan 24, X sama dengan 6. Kalau X sama dengan 6, maka berapa nilai Y? Tinggal masukkan ke kendala tadi. Ya. X plus 2Y sama dengan 24, seperti itu. X-nya 6 plus 2Y sama dengan 24, 2Y sama dengan 18, Y berarti sama dengan 9. Ya, jadi X-nya 6, Y-nya 9. Atau bisa kita masukkan di sini 6 kali 3X, 6 kali 3, 18, berarti Y-nya adalah 9. Oke, jadi ketemu titik kritisnya adalah 6,9. Oke. Selanjutnya adalah sebelum masuk ke tahapan yang berikutnya, kita cek dulu lambdanya. Apakah betul bahwa lambda di sini dan di sini itu nilainya sama? Kalau titiknya 6,9. Coba kita masukkan di sini. 60 dikurangi 9, 5, 1. Berarti lambdanya ketemu 51. Coba kalau kita masukkan di sini. 6 kali 9 berarti 7. 6 kali 9 7. 6 kali 9 itu 54. 54 dikurangi setengah kali 6. Setengah kali 6 adalah 3. 54 dikurangi 3 berarti 51. Artinya baik dimasukkan di lambda persamaan 1 maupun lambda persamaan 2 nilainya adalah sama. Berarti dapat dipastikan insya Allah perhitungan yang sudah Anda lakukan itu nilainya sudah betul. Selanjutnya bagaimana? Adalah mencari turunan yang kedua. Turunan yang kedua bagaimana? Adalah fx seperti itu. Ini diturunkan lagi terhadap x berarti 10. Terus FYY, ini sudah ada FY-nya, diturunkan lagi terhadap Y berarti 12. Selanjutnya FXY seperti itu. FXY berarti FX diturunkan terhadap Y, ini diturunkan terhadap Y berarti minus 1, seperti itu. Selanjutnya apa tadi? Adalah mencari delta bintang. Oke, di mana delta bintangnya itu adalah fx kalikan fyy, ya, seperti itu, dikurangi fxy dikuadratkan. Seperti itu. Berarti 10 kali 12 dikurangi minus 1 kuadrat. Nggak usah dihitung, berarti delta bintangnya lebih besar dari 0. Yang 120 dikurangi 1 berarti 119. Seperti itu. Kalau delta bintangnya positif, maka mudah, kita tinggal cek ini. Ya, kita tinggal cek FYY dan FXX-nya. Oke. Jadi karena delta bintangnya positif sekaligus FXX
FYY-nya juga positif, maka titik 6,9 adalah titik minimum. Seperti itu. Coba kita cek ya, apakah benar bahwa 6,9 itu adalah titik minimum. Oke, coba kita masukkan F6,9 berarti berapa ini? 5 kali 36 ditambah 6 kali 81 dikurangi 6 kali 9. 5 kali 36 berapa? 36 kali 5 30 15 180. Oke, 6 kali 8 1, 6 kali 8 480, berarti 486 seperti itu. Ini adalah 54. Berarti berapa ini? 6 simpan 1 6 itu ya, dikurangi 5 4 berarti 2 1 5, ketemunya 5 1 2. Coba kita masukkan sembarang titik yang memenuhi kendala ini ya. Coba kita masukkan X-nya adalah 4. Nah, kalau X sama dengan 4 berarti 4 plus 2Y sama dengan 24, 2Y sama dengan 20, Y berarti 10, berarti Y nya 10. Coba 4,10. Betulkah ini lebih kecil dari yang kita coba ini? Berarti 5 kali 16 ditambah 6 kali 100 dikurangi 4 kali 10. 5 kali 16 itu berapa? 80 ditambah 600 dikurangi 40. 680 dikurangi 40 berarti 640. Nah, terbukti bahwa nilai dari 6,9 itu adalah nilai yang menyebabkan fungsi objektifnya adalah minimum. Kita coba masukkan tadi 4,10, nyatanya menghasilkan apa itu nilai hasil sebesar 640 atau nilai objektifnya sebesar 640. Oke, lebih besar daripada titik kritisnya tadi. Selanjutnya, apa sih sebenarnya lambda itu 5,1 interpretasinya? Lah ini yang saya bilang tadi di awal, kenapa ini penulisannya pakai ini saja ya. Kenapa? Kalau dirubah-rubah ini jadi plus atau ini bagaimana dibolak-balik, maka ini juga harus berubah interpretasinya. Kalau lambda itu nilainya 5,1, artinya
Kalau fungsi kendala ditambah satu satuan, misalnya X plus 2Y sama dengan 25, maka fungsi objektif ini menghasilkan nilai objektifnya itu sebesar 51, lebih besar daripada yang sebelumnya. 512 berarti ditambah plus minus 51. Maksudnya plus minus itu kurang lebih, berarti saya salah ya, 512 ditambah about 51, jadi tidak persis 51, tapi kira-kira seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya ini dirubah, X plus 2Y sama dengan 25, maka ini kira-kira hasilnya itu nilai minimumnya meningkat menjadi 512 plus 51, kira-kira seperti itu ya. Jadi itulah contoh dari aplikasi konsep ini. Selanjutnya kita coba saja dalam contoh yang lebih nyata. Dalam contoh yang lebih nyata, saya hapus ya. Gitu. Misalkan saja ada soal cerita mengenai fungsi objektifnya berupa fungsi utility. Jadi Anda kalau misalnya mengkonsumsi suatu barang kan menghasilkan utility seperti itu. Contohnya tadi membeli komputer. Misalkan ada fungsi utility U sama dengan Fxy sama dengan 4x pangkat 4y kuadrat, seperti itu. Ini adalah fungsi utility. Ini sebagai objektif function. Terus selanjutnya kita mempunyai kendala, di mana kendalanya itu berupa budgetnya 6. Jadi constraint function ini berupa soal cerita, budgetnya 6, terus harga X adalah 4 ya, terus harga Y adalah 1. Oke. Jadi kalau ada soal cerita seperti ini, budgetnya 6, anggarannya harga X 4, harga Y 1, maka kita bisa menulis M sama dengan PE kali X ditambah PY kali Y. M nya besarnya 6, dan M itu digunakan untuk mengkonsumsi X dan untuk mengkonsumsi Y. Kita stop dulu ya, karena ada dan. Baik, kita lanjutkan kembali. Kalau ada budgetnya 6, harga X-nya adalah 4, harga Y-nya adalah 1, maka kita tulis rumusnya adalah seperti ini. Sehingga 6 sama dengan PX 4X ditambah PY itu 1 kalikan Y, berarti seperti ini. Maka kita bisa menulis ada objektif functionnya ini, ada constraint functionnya adalah 4x plus y sama dengan 6 ya.
Selanjutnya kita bisa menulis Lagrange multipliernya, persamaannya ya. Kita tulis dulu objektif fungsinya 4x pangkat 4 y kuadrat minus lambda. Terus ini constraint-nya kita buat menjadi 0, 4x plus y minus 6. Seperti itu. Ini saya hapus saja ya. Lantas langkah yang pertama adalah turunkan ini terhadap x, fx sama dengan ini turunkan. Itu ya, soalnya. Ini diturunkan terhadap x, berarti 4 kali 4 16 x pangkat 3 y kuadrat ya, seperti itu, minus 4 lambda. Dan jangan lupa sama dengan 0, seperti itu, karena minus 4 lambda sama dengan 0, berarti 4 lambda sama dengan 16 x pangkat 3 y kuadrat. Ini kita bisa coret 4, berarti lambda sama dengan 4x pangkat 3 y kuadrat ya, seperti itu. Ini adalah persamaan pertama. Persamaan yang kedua kita bisa memperoleh dari turunan terhadap y. Ini diturunkan terhadap y, berarti 8x pangkat 4 y dikurangi lambda sama dengan 0. Seperti itu, berarti lambdanya sendiri adalah 8x pangkat 4 y. Oke, ini adalah persamaan yang kedua. Sedangkan dari turunan terhadap lambda, maka ini diturunkan terhadap lambda ini, berarti minus 4x minus y plus 6 sama dengan 0. Maka kembali ke fungsi constraint-nya, atau 4e plus y sama dengan 6 ya, seperti ini. Ini adalah persamaan yang ketiga. Selanjutnya dari persamaan 1 dan 2 kita cari, ingat ini lambdanya sama, berarti 4x pangkat 3 y kuadrat. Nanti ini gunanya untuk mencari titik kritisnya ya. Ini langkah yang pertama, sama dengan 8x pangkat 4 y ya, seperti ini. Ini kita bisa coret 2. Oke, ini bisa kita coret. Terus ini kita bisa coret. Jadi hasilnya y sama dengan 2x. Kita jadikan persamaan yang keempat. Selanjutnya persamaan yang keempat ini masukkan persamaan yang ketiga, berarti 4e plus 2e plus y sama dengan 6. Ini y-nya kebetulan sama-sama ada y-nya, berarti 4x plus 2x sama dengan 6, berarti 6x sama dengan 6, sehingga x sama dengan 1. Kalau x sama dengan 1, maka y-nya sama dengan 2. Coba kita cek di sini, lambdanya apakah betul nilainya sama antara lambda di persamaan 1 dan 2. Ini masukkan yang persamaan 1, 4
dikalikan 1/3 ya 1, berarti 4 kali 1 kali 4 berarti 16. Coba kita masukkan di sini. 8 kali 1/4 ya 1, kalikan 2 berarti 8 kali 1 kali 2 berarti 16. Jadi nilainya sama ya. Lambdanya kita dapatkan lambda sama dengan 16, di mana titik kritisnya itu adalah 1,2, lambda sama dengan 16. Oke. Selanjutnya langkah yang kedua adalah mencari turunan yang kedua. Turunan yang kedua adalah fx. Ini diturunkan lagi terhadap x. Berarti berapa ini? 16 kali 3 48, x kuadrat kali y kuadrat. Sedangkan fy ini diturunkan lagi terhadap y, berarti 8 x pangkat 4 seperti itu. Sedangkan fxy ini diturunkan lagi terhadap y, atau dibalik ini diturunkan lagi terhadap x. Coba ini diturunkan terhadap y, 16 kali 2 berarti 32 x pangkat 3y, seperti itu. Oke, ini sama juga kalau diturunkan terhadap x, 32 x pangkat 3y, ya seperti itu. Selanjutnya kita masukkan, karena ini berupa fungsi fx, berarti ini 48 dikalikan 1 kuadrat dikalikan ini berapa? 2 kuadrat, berarti 48 kali 32 16 192. Oke, selanjutnya ini 8 kali 1 pangkat 4 berarti 8. Sedangkan ini 32 dikali 1 dikali sama yang di atas, 1 pangkat 4 berarti 8. Terus ini 32, 1 pangkat 3 2, berarti 64. Kalau seperti ini berarti delta bintangnya adalah 192 kali 8 fx fy gitu ya, dikurangi 64 pangkat 2. Ini tidak usah kita cek ya, kenapa tampaknya ini jelas negatif ya, seperti itu. Oke. Karena ini negatif, maka bagaimana caranya? Ini langkah yang ketiga ya. Karena ini negatif, maka bagaimana caranya? Investigasi di sekitar titik 1,2. Sebelumnya kita masukkan saja nilai objektif atau nilai utility dari 1,2. Persamaannya ini 4, 1 pangkat 4, 2 pangkat 2. Nilainya adalah 6.
Ya, seperti itu. Berarti coba kita cari saja di sekitar 1,2, tetapi prinsipnya yang harus memenuhi kendala, ya, yang harus memenuhi kendala. Dan ini sebagai patokan 1,2. Coba kalau misalnya 4x plus y sama dengan 6, jika x sama dengan atau y sama dengan 4 misalnya. Kalau y sama dengan 4, maka 4x plus 4 sama dengan 6. 4x sama dengan 2, berarti x sama dengan setengah. Nah, berarti kita mempunyai titik sebagai pembanding adalah U setengah koma 4. Ya, kenapa kalau setengah koma 4 kita pilih ini sebagai pembanding? Karena setengah koma 4 itu memenuhi syarat 4x plus y sama dengan 6. Oke, sehingga kita masukkan ke fungsi objektifnya, berarti 4 dikalikan setengah pangkat 4 dikalikan 4 pangkat 2, ya, berarti 4 dikalikan setengah pangkat 4 berarti 1/16, betul ya, dikalikan 4 kali 4 pangkat 2 itu adalah 16. Ini kita bisa coret berarti sama dengan 4. Anda lihat di sini. Tadi titik kritisnya 1,2 ketemunya 16. Sedangkan setengah koma 4 ketemunya adalah 4. Artinya apa? Bahwa nilai titik kritis 1,2 tadi itu adalah nilai maksimum. Kenapa maksimum? Karena kalau dibandingkan dengan nilai yang lain ini adalah lebih tinggi, ya, seperti itu. Atau kalau tidak percaya, coba masukkan lagi y sama dengan 3, ya, sehingga 4x plus 3 sama dengan 6. Atau kita masukkan lebih ekstrim lagi, y sama dengan 1, berarti 4x plus 1 sama dengan 6. 4x sama dengan 5, x sama dengan 5/4. Oke. Oke. Kita masukkan saja persamaan persamaan 5/4,1. Masukkan ke utility-nya 5/4,1. Berarti 4 kalikan 5/4 pangkat 4 dikalikan 1/2. Ini 4 kalikan 5/4 itu 25, 25, 6, 25 dibagi 256 kalikan 1, ya.
seperti itu. Kan berarti 625 dibagi 256 dibagi 4 berarti 16 pangkalan 4 berarti 64. Nah, lihat di sini hasilnya 625 dibagi 64 dan itu ya kira-kira ya kurang dari 10 lah. Artinya kalau dibandingkan ini maka ini tetap lebih kecil. Dengan demikian kita artikan bahwa kalau ada objektifnya seperti ini, constraint functionnya adalah 4x plus y sama dengan 6, maka Lagrange multipliernya adalah ini, maka titik menghasilkan titik kritis 1,2 itu adalah titik maksimum. Jadi artinya agar mendapatkan maksimum maka Anda harus mengkonsumsi X sebanyak 1, Y sebanyak